Ya Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Rahma Gondrong dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lur, siang hari ini Cak Rahma ingin berbagi kisah nih ya, tentang mungkin apa yang disebut dengan sebuah perjalanan spiritual dari seorang salik. Ya, sekali lagi seorang salik, yaitu seorang yang sedang berjalan mencari sebuah kebenaran di manakah Tuhan itu berada. Boleh dikata perjalanan spiritual seorang Cak Rahma Gondrong dalam mencari sebuah hakikat kehidupan. Lur, perlu disampaikan di sini oleh Cak Rahma Gondrong ya, mungkin kurang lebih tahun 2010-an ya, tahun 2010 ya, Cak Rahma Gondrong memulai diri untuk masuk ke dalam dunia makom. Dunia makom adalah sebuah dunia di mana kita berinteraksi dengan para ahli makom, dengan para wali yang telah wafat, yang telah meninggal dan dimakomkan di makom masing-masing di beberapa situs makom yang ada di seluruh penjuru dunia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Awal Cak Rahma Gondrong masuk dalam dunia makom adalah ketika Cak Rahma bertemu dengan seorang yang kelak menjadi guru spiritual Cak Rahma, yang bernama Mbah Susilo Wardoyo. Sekali lagi, Mbah Susilo Wardoyo yang bertempat tinggal di Desa Bringin, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Konon lur, dulu Cak Rahma telah ditawari beberapa kali. Cak Rahma pun sempat menolak. Ya, sempat menolak Cak Rahma ya. Jadi Cak Rahma sempat menolak karena Cak Rahma tahu resiko yang akan kita tanggung jikalau kita tidak serius atau bahkan balelo terhadap ajaran yang telah disampaikan di dalam pengajaran ilmu makom. Kalau memang berhasil lor, sungguh sangat luar biasa derajat kita di mata Allah. Tapi andai kata kita gagal karena kita balelo, tidak melaksanakan dawuh atau perintah dari para wali yang telah meninggal, yang telah dimakamkan, maka resikonya pun sangat berat sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu Cak Rahma waktu itu sempat menolak, tapi toh akhirnya nggak tahu ya, mungkin Allah memberikan sebuah ilham, memberikan sebuah hidayah, sehingga waktu itu terbuka di Cak Rahma untuk berguru ilmu makom. Lantaran beliau Mbah Susilo Wardoyo, Cak Rahma masuk di dunia makom, dan awal dari masuknya Cak Rahma Gondrong adalah ketika Cak Rahma menyampaikan ke Mbah Susilo Wardoyo, Mbah, kaulo saya kepengen masuk ke dunia makom yang kemarin telah panjenengan ajarkan lewat pembukaan ilmu makom. Seketika itu beliau menyampaikan, menghentikan, alhamdulillah kalau gitu Cak Rahma Gondrong telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lor, beberapa hari kemudian setelah Cak Rahma Gondrong menyampaikan itu ke Mbah Susilo Wardoyo, ya Cak Rahma kemudian diajak untuk sowan ke makom Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Sekali lagi di makom Kanjeng Sunan Kalijogo di Kadilangu, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sowan kita tidak kok siang hari atau pagi hari, tidak lho, tapi malam hari. Kita berangkat dari rumah habis isya, kemudian sampai di sana sekitar jam 11 malam. Kita istirahat karena dijadwalkan kita akan sowan bertemu dengan beliau Kanjeng Sunan Kalijogo tepat pukul 1 malam, sehingga kita harus menunggu dulu di Masjid Kanjeng Sunan Kalijogo di Kadilangu, Demak.
Setelah jam menunjukkan angka jam 1 malam kurang seperempat, kami kemudian masuk ke area makam Kanjeng Sunan Kalijogo berdua dengan Mbah Susilo-Wardoyo. Kemudian kita masuk, kita sowan. Pertama kita membaca khatroh yang kemudian dilanjutkan dengan tahlil, dan disitulah terjadi komunikasi gaib antara kami berdua yang diwakili oleh Mbah Sus dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Inti dari pembicaraan ini adalah bahwa yang pertama sowan kita ke Kanjeng Sunan Kalijogo adalah untuk silaturahmi. Yang kedua adalah Mbah Susilo menyampaikan bahwa ini rahma saya titipkan agar dididik dan digembleng oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Begitu waktu itu yang disampaikan oleh Mbah Susilo-Wardoyo, yang mana akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo dengan segala kewibawaannya, ya, seperti yang ada di foto-foto, memang beliau memakai belangkon dengan baju beskap, sangat gagah sekali, sangat berwibawa sekali, sehingga kami tidak mampu melihat terlalu lama loh. Sehingga sedikit kita melihat, sebentar kita melihat, kita pun sudah dingklok, kita sudah menundukkan kepala lagi, karena kita tidak kuat dengan nur Allah yang telah tertanam di dalam diri sanubari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian beliau ngendikan dengan penuh kewibawaan, kami menundukkan kepala. Beliau menyampaikan, ya wis nek panjing ngono, putuku Rama tak tompo dadi muridku. Putuku Rama tak tompo dadi muridku, hananging supaya jarake luwih cedhak karo ngomahe Rama, putuku Rama tak ngengerke. Tak ngengerke itu tak titipke lur. Aku titipkan ke Kanjeng Syekh Ronggojoyo atau Ki Ageng Ngerang 1. Sekali lagi Kanjeng Syekh Ronggojoyo Ki Ageng Ngerang 1, yang makamnya ada di Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Atas dawuh inilah kemudian kami berterima kasih kepada beliau Kanjeng Sunan Kalijogo yang waktu itu diwakili oleh Mbah Susilo-Wardoyo. Kami menyampaikan terima kasih Kanjeng Sunan, matur nuwun sanget sampun anak kula Rahma samutipun tampi minangka dados murid, lan kawula ngeslaken dawuh mangke Rahma ugi badhe kaloswanaken wonten ing ngarsanipun Kanjeng Syekh Ronggojoyo Ki Ageng Ngerang 1 wonten ing Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Setelah itu kami berpamitan. Kami keluar dari makam kira-kira 1:30 lur. Tapi kami tidak langsung pulang ke Pati, kami istirahat dulu sebentar, ya, kemudian kira-kira habis subuh kita balik pulang ke Pati, Bumi Minatani. Dan beberapa hari kemudian, tidak pakai lama, kami disowankan oleh Mbah Susilo-Wardoyo ke makam Kanjeng Syekh Ronggojoyo Ki Ageng Ngerang 1 di Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatani, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sana kemudian Mbah Susilo-Wardoyo juga menyampaikan dawuh dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Titip salam juga untuk Kanjeng Syekh Ronggojoyo Ki Ageng Ngerang 1. Beliau menyampaikan juga dengan penuh kewibawaan, Kanjeng Syekh Ronggojoyo Ki Ageng Ngerang 1 Trimulyo Juwana, yuk tak tompo ya saya terima Rahma menjadi anak muridku. Dan sejak itulah beliau menyampaikan itu sekali lagi, yuk tak tompo saya terima Rahma menjadi anak muridku. Dan sejak itulah lur, yang sebetulnya kami dididik oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, karena jarak yang lumayan jauh dari Pati ke Demak, maka kami dingengerkan, dititipkan untuk dididik menjadi murid dari Kanjeng Syekh Ronggojoyo Ki Ageng Ngerang 1 di Desa Trimulyo Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Dan setelah itu kami dibaiat dan melalui suatu proses yang cukup panjang, cukup lama untuk bisa menemukan di manakah
keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nang ngendi dununge Gusti Allah? Nang ngendi dununge Gusti Allah? Butuh waktu kurang lebih 12 sampai 15 tahun untuk bisa mencapai satu titik mengetahui di manakah letak Allah Subhanahu wa taala, di manakah Allah itu bersinggah sana. Atas bimbingan para wali yang telah meninggal, yang telah dimakamkan, maka alhamdulillah lur, kita tahu di mana letak Allah itu berada, di manakah keberadaan Allah itu. Singgasana Allah itu tidak jauh dari diri kita sebetulnya lur. Singgasana Allah itu tidak lain adalah ada di dalam hati sanubari kita sendiri. Ya, sekali lagi ada di sanubari diri kita sendiri. Kan Allah itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa kesana kemari, itu tidak lain hanyalah karena karsa, karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Guru Sejati, Gusti ingkang murbeng dumati, Gusti ingkang akarya jagat nun inggih Allah Subhanahu wa taala. Begitu lur, itu sekilas cerita tentang perjalanan spiritual Cak Rama memulai hidup, memulai suatu tahapan hidup, memasuki dunia makom yang memang sangat luar biasa lur. Kami sangat bersyukur, pun juga tidak boleh menjadikan kami sombong. Kami bisa berinteraksi, kami bisa selalu bersama dengan para wali-walinya Allah yang selalu dekat dengan Allah, dan tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri beliau itu, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan ingatlah, tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri para wali itu, dan pun juga tidak ada rasa khawatir sedikit pun di dalam diri para wali atau para kekasih Allah tersebut. Demikian lur yang bisa Cak Rama kontrol sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya sebagai tambahan spiritual kita, ya, menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran kita belajar kepada para wali-walinya Allah, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di channel YouTube Cak Rama Gondrong dari Kabupaten Pati Bumi Minatani. Akhirnya Cak Rama cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatiannya dan dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.